going. The best answer is. Kalau ada pertanyaan who is it going, jawabannya apa lagi? A. Thank you. B. Goodbye. C. I'm sorry. D. I'm fine. Salah nggak apa-apa. Coba berpikir maksimal. Kalau keliru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Vian. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Baik, pada kesempatan kali ini Kak Heru akan menjelaskan beberapa informasi tentang pembelajaran di homeschooling Kak Solo yang akan Vian lalui selama 1 tahun ke depan ya. Nah, ini Kak Heru sudah menampilkan yang namanya ACP atau acuan pembelajaran. Jadi di semester 1 atau semester ganjil nanti Vian akan belajar 3 modul. Setiap modul akan berisi 2 unit atau 2 bab. Nah, silakan kita lihat. Jadi di modul yang pertama atau modul 11 dengan tema With My Pleasure. Nah, unit 1 itu temanya atau pembahasan materinya adalah expression tentang offering and asking help ya. Kemudian bagaimana cara merespon atau memberikan apresiasi atas tawaran offering yang ditawarkan oleh offering help oleh teman kita. Nah, masing-masing dari unit tentu ada yang namanya learning outcome atau tujuan pembelajarannya, yaitu Vian di sini lebih selain ekspresi mampu mengungkapkan dengan baik, Vian juga mempelajari tentang grammar yang namanya possessive pronoun. Kemudian karakter yang dibangun di sini adalah Vian bisa lebih sopan, lebih percaya diri, confidence, dan juga mampu berkolaborasi dengan teman-teman dan berkomunikasi baik dengan teman-temannya. Kemudian di unit yang kedua, di situ ada gambar yang namanya kalau yang di atas tadi offering help, yang bawah ini lebih asking for help. Namun titik fokus di unit 2 adalah conditional sentence atau if clause yang diikuti oleh imperatif, comment maupun request. Nah, tahu nggak ya imperatif itu apa, comment itu apa, request itu apa? Nah, secara singkat, imperatif itu adalah kalimat perintah. Ya, kalimat-kalimat perintah yang digunakan untuk meminta bantuan, memberikan instruksi atau memberikan petunjuk, maupun meminta sesuatu. Nah, tetapi ditulis dalam bentuk kalimat kondisional atau if clause. Nah, ini di unit 2 ya. Terus di acuan pembelajaran bahasa Inggris di modul yang ke-12 ya, modul ke-12 atau modul kedua di semester 1 yaitu tentang need a job. Nah, need a job badly. Benar-benar memerlukan pekerjaan. Jadi temanya adalah tentang it is a good job. Tentang job. Dan yang kita pelajari yaitu tentang application letter, kemudian vakansi, job position, curriculum vitae, dan juga qualification. Jadi persyaratannya apa, background pendidik, background tentang diri kita saat mau melamar itu bagaimana membuatnya, dan surat lamaran pekerjaan. Dulu di kelas 11 Kak Heru pernah menyinggung ini tentang application letter. Kita sudah sedikit banyak mengenalinya, formatnya seperti apa. Nah, ini kita perdalam lagi dan ada aplikasinya seperti itu. Terus di bab 2 hard worker or smart worker, kita di sini ditunjukkan beberapa konsep pekerjaan yang di dalamnya isinya itu jenis pekerjaan seperti apa, yang pekerjaan pekerja keras atau pekerjaan yang mengandalkan otak ya. Kalau yang satu menggunakan fisik, yang satu menggunakan otak. Jadi otot versus otak, kira-kira seperti itu. Nah, seperti apa gambaran-gambaran pekerjaan-pekerjaan? Nah, gambaran pekerjaan ini nanti diharapkan bisa menginspirasi kamu untuk ke depan mau menjadi apa. Itu atau mau bagaimana. Grammar zone yang kita pelajari di sini adalah simple present tense dan juga descriptive text. Terus di modul ke-13 atau modul ketiga di semester 1
Nah, bentar ya. Kalau yang ini tadi modul 11 dan modul 12, ini nanti Kak Vian akan menempuh untuk materi UTS ya, ataupun PTS. PTS ganjil. Jadi dua modul untuk PTS ganjil. Kemudian yang modul ke-13 ini untuk PAS ganjil ya. Nah, di modul ke-13 ini kamu akan mempelajari tentang yang namanya caption dan nominal phrase. Jadi caption ini diperuntukkan untuk memberi penjelaskan deskripsi sebuah gambar, ya. Gambar namun memiliki makna yang mendalam. Bisa motivation word, bisa wise word, maupun apapun itu caption tentang gambar-gambar kita. Vian punya ini kan, punya Instagram, punya mungkin punya WhatsApp, punya yang namanya Facebook, nah atau Twitter mungkin. Jadi saat mengupload gambar akan disertai dengan tulisan-tulisan. Nah, tulisan ini namanya caption yang kemudian, nah bagaimana kalau captionnya menggunakan bahasa Inggris? Nah ini kita akan pelajari di unit 13. Unit 1, modul 13 unit 1. Kemudian di unit kedua kita belajar mengenal dan membaca atau menafsirkan yang namanya grafik, tabel, diagram. Nah, seperti apakah maksudnya? Kemudian kita pelajari di unit 2. Yeay, Raffi dapat 8.000. Terus ini di semester 2 ataupun semester genap, yaitu nanti kamu akan mempelajari modul 14 dan modul 15. Modul 14 untuk semester PTS genap dan modul 15 untuk PAS genap. Nah, modul 14 ini tentang apa? Tentang bad news. Nah, bad news berarti tentang berita news item text. Ya, news item text. Kita akan belajar tujuannya apa, kemudian social function-nya apa ya? Social function itu tujuan, the goal. Kemudian generic structure-nya, pola penyusunan tag-nya seperti apa. Nah, dan mempelajari beberapa contoh news item tag. Kemudian di unit yang kedua itu kita belajar lanjutan. Kalau tadi di modul 11 itu ada conditional text yang diikuti dengan imperatif. Untuk saat ini conditional text-nya diikuti menggunakan tenses yaitu future tense. Baik itu nanti conditional text-nya ada 4 tipe, tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, ini kita pelajari di sini. Kemudian di modul 15. Modul 15 itu apa namanya? Ini lebih mempelajari tentang procedure text. Di situ ada tips, ada manual, tapi gambaran besar adalah sebuah prosedur text, procedure. Kemudian di unit 2 kita belajar yang namanya song lirik. Kemudian kita belajar menafsirkan lagu, mengetahui situasi saat pencipta lagu itu sedang merasakan suasana seperti apa, kemudian makna atau maksud dari lagu tersebut ditujukan untuk siapa dan kondisi yang bagaimana. Terus kita juga mengenal unsur-unsur intrinsik maupun ekstrinsik dari sebuah song lirik ya. Kita pelajari di modul 15 semester 2 ini bagian akhir. Nah, itu tentang yang namanya acuan pembelajaran. Nah, gimana, sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi ya sekarang berarti. Nah, karena sudah belajar ACP, berarti kita lanjut ke materi. Nah, ini kakak sampaikan sedikit materinya. English Learning Media tentang asking and offering something atau offering help. Wah, gambar apa ini? Oh, ini video ya. Videonya tapi tidak bisa dibuka di sini karena filenya hilang. Nah, asking for a help. Perhatikanlah dialog berikut ya, Bian. Kira-kira kalimat-kalimat yang di garis bawah dengan kalimat yang berwarna merah itu memiliki, saat kita identifikasi itu merupakan contoh dari ekspresi-ekspresi tertentu.
Nah, yang di garis bawah ini adalah contoh ungkapan how to ask for help ya. Jadi bagaimana meminta bantuan kepada orang lain. Contoh, could you lend me your camera please? Can you post this letter for me please? Would you take me home please? Nah, ini adalah meminta bantuan, diawali dengan kata could, can maupun would. Kemudian responnya yang berwarna merah. Oke, here you are. Well, I'm sorry, I'm busy right now. Sure, don't worry. Ini adalah respon. Respon itu ada dua. Yang pertama respon positif ataupun respon yang jawabannya itu ya, yes, mau membantu. Kemudian respon yang negatif itu respon yang poinnya negatif di sini tidak, karena ada kegiatan yang lain mungkin ya, dia tidak berkenan untuk membantu, karena seperti itu. Nah, atau tidak mengiyakan apa yang diminta. Jadi kalau positif itu pasti oke, yes, of course, sure. Tetapi kalau menolak berarti biasanya well, I'm sorry, I'm busy, not now, no thanks, not now. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga certainly, ini adalah ekspresi mengiyakan. Nah, Pian, silahkan dijawab ya. Ini what does David borrow from Ira? Ini berdasarkan dialog berikut. Nah, di sini silahkan jawab sampai 6. Terus, nah ini adalah tabulasi ya, tabulasi dari apa namanya hasil identifikasi dari teks tadi, dialog tadi. Jadi saat kita isikan di sini ternyata seperti ini bagiannya. Could you lend me your camera? Itu termasuk ekspresi request atau asking for something or asking for help. Sure, okay, here you are. Sure, don't worry, certainly. Itu termasuk respon penerimaan, accepting. Again, no, I'm sorry, I'm using it. Atau well, I'm sorry, I'm busy right now. Itu adalah respon yang kategorinya itu penolakan. Ya, Pian bisa melakukan itu nanti. Nah, bagaimana sih saat kita mau membuat ataupun meminta bantuan orang lain? Seperti ini contohnya. Can you lend me a racket? Can you lend us some books? Could you lend me money? Nah, ini bisa kita gunakan polanya seperti itu ya. Jadi, could you lend me a racket? Atau could you lend us money? Ini adalah pola. Jawabannya apa? Jawabannya bisa yes, certainly, atau no, I'm sorry, I can't. Itu bisa. Oke, good. Paham ya? Oke, good job ya. Oke, kakak lanjutkan. Nah, ini adalah contoh dialog ya. Silakan Vian dibaca. Excuse me, son. Yes, what's up? Well, could you lend me your dictionary, please? Certainly, here you are. Thank you very much. You're welcome. Kemudian dialog yang kedua, excuse me, son. Yes, what's up? Well, you lend me your pencil, please? No, I'm sorry. I'm using it off scale. Oke ya, dari dua dialog ini, tolong nanti Vian duplikasi atau duplikat namanya apa ya? Mencontoh ya, dicontoh untuk membuat dialog. Di sini sudah ada beberapa kata kerja, ada kata open, close, sit down, up, listen, write, read, the cup, the book. Nah, silakan Vian buat lengkapi yang ini. Ya, dialog ini untuk asking for something ya. Silahkan nanti dikumpulkan. Terus yang poin yang kedua yaitu offering help. Yang namanya offering itu artinya menawari atau menawarkan bantuan.
Take rest. Ya. Would you like me to wash the dishes? Di sini. B. Would you like me to wash the dishes? No, that's okay. I don't mind washing the dishes. No, I really. No, really. You are always the one who does. Let me do it for a change. Okay, thanks. It's very good for you. His name is Sarah. B. Nah, ini ada contoh ungkapan, contoh dialog, yaitu menawarkan bantuan. Di sini juga sudah dilengkapi yang namanya pertanyaan. Silakan Pian identifikasi dan jawab pertanyaan ini ya. Nanti dikumpulkan. Terus untuk ekspresi kali ini kakak juga memberikan kamu, kalau ini untuk grup karena Pian sendiri berarti nanti Pian mengidentifikasi sendiri. Ungkapan-ungkapan ini Pian identifikasi sesuai dengan kelas grupnya, yaitu jenis ekspresinya apa, kemudian responnya termasuk respon yang mana, apakah respon acceptance atau respon refuse, accepting atau refusing, itu ya. Ada 3 ekspresi respon. Seperti itu, silahkan kayak yang ini. Kayak yang ini nanti, silahkan dibuat seperti ini ya. Nah, ini adalah kolom yang bisa kamu pakai. Dari ini dirubah ke sini. Terus offering something sama ya, menggunakan would you like, would you like. Ini kita gunakan untuk membuat responnya sama. Nah, ini adalah materi tentang yang namanya expression. Jadi silakan nanti Pian bisa mempraktekkan sendiri. Oke, itu untuk materinya. Terus yang kedua, materi yang kedua adalah ini ya. Nah, if clause, conditional sentence. If clause, if clause itu kalimat pengandaian. Nah, kalimat pengandaian ini coba pakai baruan ya. Mau. Kemudian tadi nanti juga pakai kok gitu ya. Nanti pakai mau. Ini ya. Kakak akan bahas untuk if clause conditional sentence itu di pertemuan yang akan datang. Cuma kisi-kisinya kakak kasih tahu dulu. Kakak bahas sekarang aja ya, biar dia nanti bisa belajarnya bisa maksimal, didalami sendiri di rumah. If clause atau conditional sentence itu kalimat pengandaian. If I have much money, I will buy a new car. Nah, new car seperti itu boleh. Itu adalah kalau saya punya banyak uang, saya membeli mobil yang baru. Nah, kalau ada kata kalau di situ atau jika, nah itu menggunakan syarat, maka ini disebut if clause. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang ini. If clause dilihat dari fungsi. Jadi kalau dilihat dari fungsinya itu ada 5. Yang pertama, if clause sebagai reminder. Reminder itu pengingat. If clause sebagai imperatif atau kalimat perintah. Kemudian if clause untuk suggestion, memberikan saran. If clause untuk menunjukkan general truth atau kebenaran umum, dan juga if clause to show dream atau mimpi. Nah, bagaimanakah penjelasannya? Berikut penjelasannya. Ada 17 paling sedikit yang mana? Paling sedikit. Yang pertama yaitu reminder. Nah, apa ya reminder ini? Mendapat 32.000 Nah, reminder atau kata lainnya adalah pengingat.
Jadi if clause itu bisa berfungsi untuk sebagai pengingat, mengingatkan. Nah, bagaimana kalau cara kita membuat if clause reminder ini? Nah, jadi kakak perlu mengingatkan kepada kamu setiap if clause atau kalimat atau conditional sentence selalu ada yang namanya if clause anak kalimat dan juga main clause itu induk kalimat. Nah, if rumusnya seperti ini. If clause nggak apa-apa Bang Nek. Dari 8 soal malah 10 soal kelas 2 itu nilainya udah 80 tuh udah tuntas. If clause Selamat untuk if clause plus simple present. Main clause-nya diikuti subject plus have to, has to, must dan juga verb one. Di sini tinggal bersih adalah yang perlu digarisbawahi di sini ada kata ini have to atau has to atau must yang artinya harus. Karena harus maka ini sebagai sebuah pengingat. Contoh di sini if clause diikuti koma ya. Example, if he wants to wake up at night, he must sleep early. Jika dia ingin bangun tengah malam, dia harus sleep early. Di sini kata-kata must. Ya. Terus, if she wants to be a good singer, she has to practice a lot. Have to sama has to itu sama. Yang membedakan adalah penggunaan subjeknya. Have itu untuk subjek you, I, we. I have, you have, we have. Nah, gitu. Tapi kalau has itu untuk she, he, nama orang tunggal. Terus, if she wants to be slim, she has to go to a fitness center. Nah, berarti ini sebagai pengingat ya, untuk mengingatkan kamu kita, dia atau mengingat orang lain. If you want to be a good student, you must learn well. Nah, kayak gitu itu juga bisa. Jadi ini sebagai pengingat, gampang ya untuk membuatnya, menyusunnya. Baik. Yang kedua yaitu suggestion. Suggestion sama ada if clause-nya, ada main clause-nya. Ada if clause-nya, ada main clause-nya. If clause, main clause. Suggestion ya, main clause-nya itu suggestion. If clause rumusnya if clause plus simple present. Nah, di sini main clause-nya itu harus ada yang namanya kata should atau had better atau ought to. Baru verb 1. Contoh, if you are able to get married, you should get married soon. Kalau kamu mampu menikah, ya kamu seharusnya segera menikah. Nah, di sini ada koma. If you don't want to get lost, jika kamu tidak ingin tersesat, you ought to be with me. Kamu harus bersamaku. Nah, di sini ada kata should, ought to. If you don't want to get sick, you should take a break and get some. Nah, ini kan. Nah, good. Bisa dipahami ya. Jadi kata kuncinya kalau tadi reminder itu must, kalau sekarang kata kuncinya untuk suggestion should atau to ya. Oke, paham ya? Good job ya. Kalau game statusnya ini bisa siapapun main. Kita hapus dulu biar agak bersih. Oke, kakak lanjutkan. Yang ketiga yaitu imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif itu artinya kalimat perintah. Fungsi imperatif bisa request atau meminta permintaan, bisa memberikan petunjuk atau instruksi, dan seterusnya. Nah, di sini tetap ya ada if clause, ini kan ya if clause dan main clause. Nah, rumusnya ada kata if ditambah simple present. Kemudian main clause-nya ini tidak ada subjeknya, tetapi langsung kata kerja bentuk pertama. Ya, baru ada objek atau adverb. Boleh.
Ada itu kata keterangan. Contoh, if you want to finish your homework, jika kamu ingin menyelesaikan PR kamu, stop playing mobile games now. Stop. Langsung ya, tanpa subjek ya. Stop playing mobile game now. If you want to take a good picture, choose correct setting for the camera. Choose langsung tanpa subjek. If you want to win this match, be confident. Be confident, langsung menggunakan be. Be confident and never surrender. Oke, gampang ya. Nah, nanti silahkan dicoba. Kemudian fungsi yang keempat yaitu untuk menunjukkan kebenaran umum, kebenaran general. Ya, tetap ada if clause-nya, ada main clause-nya. Nah, di sini ada if, kemudian simple present. Main clause-nya itu bisa simple future yaitu simple present. Nah, contoh, if you heat water until 100 degree of Celsius, it will boil. It will boil. Nah, simple future itu ciri-cirinya yang namanya simple future. Future itu pasti ada kata will. Ya. It will atau will be. Nah, if Mrs. Smith add more some photos on her wall, it will be more artistic. If my mother is cursing, it means that she is very angry. Nah, ini dibuat untuk menyatakan sebuah kebenaran. Kan benar kan? Kalau air itu, kamu masak air dipanaskan hingga 100 derajat Celcius, it will boil. Fakta kan? Fakta kebenaran umum pasti akan mendidih. If Mr. Smith add more some photos on her wall, it will be more artistic. Fakta. Dan seterusnya ya. Jadi di sini dituntut fakta. Kamu bisa main clause-nya bisa berupa simple future, bisa berupa simple present itu sendiri. It means that she is very angry. If my mother is cursing, it means that she is very angry. Ini fakta ini. Oke, terus yang kelima, yang terakhir yaitu dream. Dream di sini untuk menunjukkan sebuah mimpi. Jadi tetap masih ada if clause-nya dan juga ada main clause-nya. If ditambah simple present, di sini untuk kalau dream mimpi ya, mimpi itu berarti kejadian nanti belum mimpi atau cita-cita, angan-angan kita. Berarti itu belum terjadi ya. Nah, maka simple future. Contoh, if I have 1 billion rupiah, jika saya memiliki 1 miliar atau 1 juta. I will build a hotel. Saya akan membangun hotel. Ini kan sebuah cita-cita ya. Nah, ini menggunakan will, simple future. Future itu cirinya will. If I graduate from high school, I will continue my study Japan. Ya kan? Will. If I get to the scholarship, I will treat you all. Kalau saya mendapatkan beasiswa, I will treat you all. Saya akan mengajari kalian. Nah, oke. Ini nomor 5 ya. Kakak revisi dulu. Yang terakhir, nah karena kamu sudah paham konsep dari if clause, jadi ada 5 fungsi dari if clause, yaitu untuk menyatakan reminder, pengingat, yang kedua menyatakan imperatif, kalimat perintah, yang ketiga menyatakan suggestion, memberikan saran, yang keempat untuk menyatakan kebenaran umum general, dan yang terakhir yaitu untuk menyatakan dream atau angan-angan dan cita-cita. Oke, sekarang kakak ingin Vian praktek membuat masing-masing tadi ya, dari 5 fungsinya dari if clause. Tolong Vian membuat masing-masing 3 example ya.
3 example. Iya, YouTube Nah, udah jadi nanti punya kirimkan ke Kak Heru ya melalui Google kamu. Yang Classroom. beli sendiri. Nanti dikerjakan di kertas boleh, mau di foto boleh, atau edit foto dibuat langsung boleh, tidak apa-apa. Langsung dikirimkan ke Google Classroom. Nanti kakak akan mulai hasil pekerjaan Vian. Oke, Vian? Begitu bisa dipahami ya? Bisa. Oke, good job Vian. Mari kita akhiri pembelajaran DL pada pagi hari ini dengan berdoa bersama, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di pejari. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job ya.